Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini. Insya Allah kita sungguh betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Terlebih hari ini adalah tanggal 1 Al-Muharram. Jadi sudah berganti tahun menjadi 1446 Hijriah. Saya mengingatkan bahwa orang Islam itu memang harus akrab dengan bulan-bulan Hijriah, karena hitungan seluruh syariat Islam terkait dengan waktu dihitungnya Hijriah, bukan Masehi. Jadi dikatakan puasa tengah bulan misalnya Ayyamul Bid juga hitungannya adalah Hijriah. Maka biasakan kita mengenali bulan-bulan Hijriah. Sami hafal boten? Hafal ini insyaallah ya. Dari mulai Al-Muharram, Safar dan seterusnya insyaallah hafal. Kalau orang Jawa biasanya gampang menghafal meh podo. Insya Allah. Jadi sekali lagi kita bersyukur atas nikmat umur ini. Tetapi secara hitung-hitungan berarti kita sudah berkurang 1 tahun. Dan kita koreksi ke belakang, apakah 1 tahun yang sudah lewat betul-betul ternilaikan dengan ibadah atau tidak? Kita mudhoroso bertanya kepada diri sendiri, dijawab sendiri. Ya, saya termasuk yang kira-kira pantas enggak sih kalau seandainya ternyata Allah cabut setelah lewat tahun kemarin, kira-kira pantas masuk surganya Allah atau tidak, kira-kira begitu supaya menjadi koreksi ke depan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kondisi yang lebih baik sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW terkait dengan umur. Maka Rasulullah berdoa ziyadatan li fi kulli khair wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ini sebenarnya doa potongan. Doanya agak panjang, tapi di akhir doa dikatakan wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, seandainya saya masih dikasih waktu untuk hidup, ya Allah, saya mohon kepadamu agar tambahan waktu itu tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Jangan sampai tambah umur kok tambah elek. Wong ora tambah HP sugih saya meneh tambah elek. Subhanallah. Kita bermohon kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan di akhir dikatakan wal mauta rohatan li fi kulli syar. Seandainya saya kok meninggal, ya Allah, mohon kepadamu agar meninggalnya saya itu istirahat dari berbagai macam syar, keburukan-keburukan atau kerutan-kerutan dunia. Jadi mestinya orang muslim itu begitu masuk kuburan itu istirahat, bukan malah repot. Maka kita berdoa demikian. Maka mudah-mudahan pergantian waktu ini kita bermohon betul kepada Allah, sungguh-sungguh minta dengan tulus di hati yang paling dalam, benar-benar untuk menambah kebaikan kita. Sebagaimana disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di antara orang yang sangat pantas menyesal, kata Rasulullah, adalah orang yang lewat waktu tidak ternilaikan ibadah. Ini penting bagian ini. Lewat setengah jam kok orang dikirim, layak kebangetan. Lewat setengah jam kok kalimat yang keluar dari mulut kita jelek. Lewat setengah jam kok hati kita berisi dengan sesuatu yang jelek, subhanallah. Lewat setengah jam kok mata kita hanya untuk nyekrol. Setengah jam habis, subhanallah. Lewat setengah jam kok untuk nonton status. Banyak banget rampung-rampung, subhanallah. Maka kata Rasulullah, inilah orang yang sangat pantas menyesal, karena dia sedang melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi ngantong kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Kita semua diciptakan tidak ada tujuan lain kecuali liya'buduni. Tafsir kata liya'buduni ini banyak. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Kita ngopeni istri kita, anak kita karena Allah. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Mudah-mudahan sekali lagi seluruh yang hadir dirahmati oleh Allah hatinya lembut, mendapatkan hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah atas ilmu dan hidayah agar ilmu menjadi amal soleh.
Yang berikutnya, yang kula hormati Bapak Duku, Bapak RT, semua yang menjadi perangkat di wilayah ini mudah-mudahan Allah rahmati para pemimpin kita, dimudahkan di dalam mengurusi semuanya, insya Allah. Kita warganya mendukung dengan taat dan patuh, insya Allah. Kalau sudah ada ketentuan, maka taat dan patuh itu adalah sunnahnya sebagai seorang muslim yang baik. Jadi kesepakatan itu harus dilaksanakan bersama-sama, dihormati, dan ini memudahkan tugas yang mengampu di masyarakat, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyempatkan di setiap doa kita untuk para pemimpin kita. Di antara akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, juga berdoa untuk pemimpin kita. Ini maka sempatkan, jangan doakan Pak Duku, Pak RT, Pak Bupati, Pak Presiden, doain. Karena yang punya hati beliau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta agar hati para pemimpin kita dilembutkan sehingga bisa mengayomi masyarakat, insya Allah. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, kita terakhir insya Allah sudah membahas tentang udzur syar'i, atau alasan yang membolehkan kita tidak berangkat sholat berjamaah, khususnya laki-laki. Kalau dibahas udzur, masih ingat ya? Kalau ibadah dibahas udzurnya, berarti ibadahnya apa? Penting banget. Ini orang penting banget, ngopo dibahas udzure. Ini apa nggih? Kalau dibahas ada sesuatu kok yang dengan sesuatu itu boleh kok tidak melakukan itu, berarti ini ibadah itu penting banget. Sholat berjamaah itu punya kedudukan yang sangat penting sebagaimana sudah lewat. Kita sudah bahas semuanya. Mudah-mudahan masih diingat. Kemarin kita menyebutkan ada 8 udzur syar'i yang dibolehkan membuat orang tidak berangkat sholat berjamaah, dan kita sudah bacakan semuanya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman. Sekali lagi, bahwa udzur yang sifatnya umum, hujan lah, gelap lah, becek lah, dingin, semuanya dalam koridor ketika semua itu mengganggu. Dan gedene orang mengganggu ora apa-apa. Ini jelas nggih. Jadi 9 hal terkait dengan udzur umum itu jikalau mengganggu. Udane rintik-rintik krimis orang ganggu. Terus gua alasan ini Pak keliru nih. Jadi kenapa itu jadi dalil? Karena Rasulullah ketika terjadi seperti itu memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengatakan tambahan adzan dengan shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian masing-masing. Sehingga menjadi dalil di bawah sampai zaman sekarang bahwa kalau ada hal-hal itu maka dibolehkan untuk sholat di rumahnya masing-masing. Asalnya fardu kifayah. Dan terakhir kemarin nomor 8 adalah dalam kondisi kita menolong orang lain, dalam kondisi kita sedang dibutuhkan oleh sebuah keadaan, maka dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Contohnya perawat nungguni pasien nek ditinggal malah kejet-kejet sakaratul maut, maka boleh tidak sholat berjamaah. Seorang dokter sedang melaksanakan operasi datang waktu adzan, ujung-ujung ditinggal ya mesak ke situ operasi bubar. Maka itu termasuk yang diizinkan untuk tidak sholat berjamaah. Ojo kesolehan men. Makanya abid dengan alim itu beda Bapak Ibu. Kedudukannya di sisi Allah. Abid itu ahli ibadah. Pokok men yo aku ibadah. Orang urusan, orang tabrakan ben mati-mati yo. Simpennya aku sholat jamaah. Nah itu abid namanya. Ahli ibadah. Sebagaimana orang yang membunuh 99 orang datang ke abid ahli ibadah, jawabannya apa? Rasyo diampuni, malah mati. Gitu. Tapi kalau alim itu beda. Orang alim orang yang berilmu, orang yang mau duduk di majelis belajar, maka sangat berbeda kedudukannya. Orang alim ketika dia jadi dokter, maka sedang operasi datang waktu adzan, oh saya ingat, secara syariat dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan pengertian itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya Bapak Ibu semuanya adalah sifat-sifat imam. Sifat-sifat imam. Ini saya sampaikan secara umum, secara umum, karena mencari imam ideal di Indonesia masih susah. Gimana Bang? Karena apa? Memang belum ada fasilitas seperti negara lain. Di Malaysia itu, contoh negara tetangga, imam itu sudah urusannya depag. Jadi imam itu walaupun di kampung masjid kecil sudah ada kehidupan untuk dia, diberi rumahnya, diberi ekonominya, sudah urusan pemerintah.
Sementara kita lah sapa wae sing gelem. Gini apa nggih? Maka menciptakan imam yang ideal di Indonesia masih susah. Namanya imam rawatib. Imam yang memang ditunjuk, disepakati oleh para jamaah di masjid itu. Imam 1, si fulan, imam 2, si fulan, imam 3, si fulan, imam 4, si fulan. Jikalau si fulan tidak ada maka si fulan. Jikalau si fulan tidak ada maka si fulan, begitu. Sebenarnya idealnya masjid begitu Bapak Ibu. Idealnya begitu. Sekali lagi, idealnya. Masalah ideal itu butuh ukuran yang lain. Karpe ideal ada anak muda ahli Quran hafal 30 juz nungkono wae. Ayo dhek yo kudu bojo. Ngene apa nggih? Tekne wae yo ora iso. Ngene apa nggih? Maka masjid-masjid yang sudah maju biasanya memang ada dana yang digunakan untuk merawat masjid, bentuk pelayanan kepada jamaah untuk mendapatkan imam terbaik. Mereka memang gaji untuk imam masjid. Sebagaimana saya sampaikan di masjid yang saya mengisi di sana juga, marbotnya saja 4 orang masing-masing gajinya 1,5. Lebih itu marbot dalamnya, mahasiswa. Belum lagi marbot luarnya. Tetapi tentu saja itu tergantung kondisi lingkungan. Sebenarnya di lingkungan kita juga banyak kalau mau digagas sebenarnya. Saya yakin di lingkungan sini juga banyak pengusaha yang sebenarnya peduli, yang mau menjadi donatur tetap masjid di luar infak, Saya pengen masjid saya punya imam yang bagus, yang bacaannya bagus, maka digagas bareng-bareng. Itu keberkahan Bapak Ibu. Kalau jangan bisa melakukan itu keberkahan. Berusaha, mohon sama Allah. Mancasan ini termasuk dekat kota Bapak Ibu. Artinya kalau mau gagas itu dan dikerjakan betul mungkin. Yang mau jadi donatur masjid itu banyak Bapak Ibu. Nggak harus warga sini. Kalau jangan punya jaringan yang baik, itu banyak yang mau jadi donatur masjid itu. Saya mau bikin proposal untuk kegiatan masjid terkait dengan imam 1 tahun. Orang-orang 1 tahun, ada orang yang langsung mau bayar. Dah 1 tahun tanggungan saya banyak kayak gitu itu. Asal kita mau berupaya. Sekali lagi butuh effort, butuh kerja tim, tidak sendirian. Karena sekali lagi sifat-sifat imam di dalam sholat berjamaah itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi mulai dari yang pertama, Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan. Sekali lagi ini idealnya ne ora ono ya wis. Ne ora ono ya wis. Sak onone gitu. Saya bicara ilmu berarti bicara yang ideal. Yang pertama, tentu saja mutlak imam sholatnya harus sah. Ini apa nggih? Nanti ada keadaan. Bagaimana nih imamnya ora sah? Makmum orang ngerti. Nanti status makmum bagaimana? Tapi secara mutlak asal imam sholatnya harus sah. Jadi nggak boleh menjadi imam kecuali yang sholatnya sah. Kalau dia merasa dirinya sedang berhadas, yo jangan jadi imam. Bagaimana kalau misalnya jamaahnya banyak banget tiba-tiba kentut di tengah-tengah? Ia tetap harus membatalkan diri kemudian digantikan dengan yang lain. Kemudian bagaimana sebentar ini tentang sifat-sifat imam, kemudian saya ingin masuk ke bagian pemilihannya dulu. Urut-urutannya ngaten Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang paling fakih di antara yang ada. Fakih itu artinya berarti dia menguasai ilmu agama lebih banyak ketimbang yang lain. Itu pilihan pertama Bapak Ibu. Ini podo-podo iso ngimam. Podo-podo iso ngimam. Maka pilihan yang pertama adalah yang paling fakih, walaupun mungkin suarane kalah karo sing liyane. Suaranya lurus-lurus wae rapati apik. Sementara yang satu bagus sekali suaranya, tapi yang bagus banget suaranya ini kalah fakih dengan yang satunya, maka yang fakih dulu yang dipilih. Kenapa? Riwayatnya adalah ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, sementara di situ ada Ubay bin Ka'ab, ada Sa'id bin Sabit, ada siapa namanya, Mu'ad ibn Jabal. Ini kalau dilihat dari kemampuan koriknya, bagusan yang 3 itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dianggap lebih fakih. Ini menjadi dalil sampai hari ini bahwa andai sama-sama bisa jadi imam,
Maka yang ditunjuk pertama adalah yang paling fakih. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Karena menjadi imam itu urusan besar Bapak Ibu. Ketika terjadi kekeliruan di dalam sholat berjamaah, yang bisa punya solusi kan yang alim. Contoh, kurang sak rokaat kudu kepiye. Kalau nggak alim bagaimana? Loh, kurang kudu kepiye yo, nambahi kudu kepiye. Nah ini kan repot. Kalau lupa sujud sahwi misalnya, caranya sujud sahwi ini pripun? Kalau misalnya sudah berdiri tegak, masuk ke rukun berikutnya, sementara di belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah kudu kepiye. Ini harus orang alim yang tahu. Kalau nggak alim ya terus kepiye. Wah, iki piye? Medhuno ora yo, apa ngadeg gue ya, malah repot. Maka yang menjadi imam memang harus ikut pembelajaran menjadi imam. Biasanya masjid-masjid yang khusus itu ngirim ke pelatihan jadi imam. Di sini di AMMY, di daerah di SMP 7, Muhammadiyah 7 di Kota Gede itu ada program untuk imam masjid, program untuk murotal imam masjid. Sehingga yang jadi imam walaupun mungkin hafalannya belum banyak sekali, tapi pasti betul. Itu dibekali sekitar plus minus 20 surat pendek. Pelajarannya setiap hari Ahad. Jadi di situ ada cabang-cabang, ada cabang kiroah, ada cabang murotal, ada cabang jadi imam, cabang muadzin, itu ada pelatihannya. Jogja itu sebenarnya Masya Allah. Yang ikut tahu nggak Bapak Ibu? Ada yang dari Kebumen, ada yang dari Ponorogo, di Laju. Padahal pelatihannya itu jam setengah 7. Jam 6 malahan, jam 6 seperempat. Jadi bisa bayangkan, soko Kebumen jam biru nganggo motor. Bayangin. Oh ada dari Kebumen belajar. Nah karena al-ma'arij ke situ ala enteng. Enteng. Makanya mengadakan pelatihan seperti itu, ikutkan sebagian untuk supaya jadi imam yang qualified itu penting. Sekali lagi butuh yuk dibiayai sama masjid. Jadi diantara penggunaan infak masjid salah satunya untuk kegiatan seperti itu. Karena apa? Melayani jamaah supaya nyaman. Jadi sekali lagi, pilihan pertama adalah yang paling fakih. Sing paling pinter ilmu agama ini, baru kemudian yang qori. Yang sama-sama fakih, maka dipilih yang qori. Qori artinya bacaannya lebih apik. Bacaannya lebih apik. Kalau podo-podo pinter, kemudian yang satunya kok suaranya Masya Allah, nek mojo yo, wong orang ngerti artinya iso, semresep. Nah ini yang dipilih. Tapi itu pilihan kedua. Setelah yang fakih, ini podo-podo fakih dipilih yang suaranya bagus. Karena kenyataannya di Indonesia memang suara bagus itu penting. Kadang-kadang terlalu lurus, bis orang ngerti artinya, lurus mengantuk. Gini bang, tapi kalau suaranya indah, setidaknya membantu kita untuk lebih khusyuk, insya Allah. Masya Allah. Kemudian tentu saja yang namanya qori itu dengan seluruh aturan yang terkait di dalamnya, ilmu tajwid, kapan ikhfa, kapan idhar, itu harus paham. Kapan kolkola, mad, ilmu tentang mad misalnya, kapan 5 harokat, kapan 2 harokat, mad arid di sukun misalnya 6 harokat, 24 atau 6 harokat, itu harus tahu. Itu namanya qori di dalam membaca Al-Quran. Beruntung banget kalau ada masjid yang qori, suaranya bagus, fakih. Masya Allah, orang seperti itu harus diopeni Bapak Ibu. Diopeni, Masya Allah. Orang soleh kayak gitu tuh aset buat masyarakat, aset. Kemudian, kalau ternyata sama-sama fakih, sama-sama qori, Bapak Ibu semuanya, di madzhab Syafi'i khususnya, itu kenapa dipilih yang fakih? Karena zaman dulu Bapak Ibu, orang mempelajari atau membaca Al-Quran, tidaklah dia menambah tambahan bacaannya lebih dari 10 ayat kecuali dia sudah paham terhadap ilmu dan amal di dalam ayat tersebut. Makanya sama-sama fakih. Sama-sama fakih. Kita kan sekarang baca 12 ya dengan rampung, sing penting tamat. Itu nggak keliru, itu juga berpahala.
Tapi nek para sahabat dulu nggak lewat 10 ayat kecuali dia sudah paham dengan ayat itu terkait dengan apa hukum-hukum terkait di dalamnya dan amal apa yang bisa diambil dari ayat tersebut. Maka mulai Bapak Ibu. Jadi kan sudah ngaji Bapak Ibu. Jangan sampai lewat waktu nunggu nyekrol video nggak kepake. Jangan demi Allah. Lewatkan waktu untuk mempelajari kitab ini, kitab Al-Quran. Nggak akan rampung sampai dengan saya yakin pun. Nggak akan rampung. Sekian ayat itu nggak akan rampung. Kalau dengan sehari menyempatkan membaca tafsir 2-3 ayat saja, nggak akan rampung sampai dengan selesai hidup. Lah kok isi sempat nyekrol video karu-karuan, terus gimana? Min umrina fi maafna kata Allah nanti. Umurmu ngopo umurmu? Enggak nyekrol. Subhanallah. Ibu-ibu hati-hati. Nonton apa statusnya ibu-ibu yang lain, orang rampung-rampung. Subhanallah. Jangan sampai hilang waktu seperti itu. Eman-eman demi Allah, eman-eman. Bagi yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran nggak akan lewat seperti itu. Insya Allah, eman-eman. Karena jauh lebih menarik berinteraksi dengan Al-Quran demi Allah. Kalau jangan sudah jalanin, mau cerita apapun, mau film Korea, mau film apapun, nggak akan semenarik kisah dari Al-Quran. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba aja dengan lakukan. Misalnya contoh tentang tafsir surat pendek. Qul huwallahu ahad. Jenengan baca tafsir Ibnu Katsir. Jenengan baca tafsir Jalalain yang di Indonesia banyak pakai. Jenengan baca tafsir Kemenag. Orang Indonesia baca tafsir Kemenag. Jangan ditinggalin. Kemudian baca tafsir As-Sa'di. Kemudian baca tafsir kontemporer. Oh, itu menariknya Bapak Ibu. Menariknya. Sayangnya kita kadang-kadang nggak menyempatkan. Maka karena udah ngaji harus berubah attitude-nya. Bayangkan, dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, kata Allah. Inilah kitab, nggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nopo? Petunjuk bagi sinten? Orang-orang bertakwa. Padahal kedudukan kita di sisi Allah karena ketakwaan kita. Ceton itu. Lah niki loh petunjuk buat orang bertakwa. Loh kita sempat baca yang lain, subhanallah. Eman-eman waktunya, tahu-tahu meninggal saja. Dalam kondisi tidak banyak tahu tentang Al-Quran, eman-eman Bapak Ibu. Maka sekali lagi, pemilihan imam pun terkait dengan ini. Karena pada zaman dulu begitu. Para sahabat semuanya faqih. Semuanya faqih. Tapi ada yang dianggap lebih faqih, sahabat-sahabat utama. Perkataan Abdurrahman As-Sulami telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain dari keduanya, bahwa ketika mereka belajar 10 ayat dari Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, tidaklah mereka mau menambah atau melewatinya hingga belajar ilmu dan amal yang ada di dalam ayat tersebut. Jangan perhatikan ya. Nanti kita insya Allah di waktu yang akan datang akan belajar tentang tafsir juz amma. Kita baca apa yang menjadi bacaan dengan harian. Opo to jane manfaate muawidat cai. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau jangan paham itu nangis demi Allah. Jangan paham tafsir 2 itu nangis jangan. Maka mereka tidak melewatkan pembelajaran atas Al-Quran lebih dari 10 ayat kecuali mereka paham terkait dengan ilmu dan amal yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi nek pun datang ayat jenengan paham betul, kemudian jenengan berusaha mengimplementasikan apa isinya itu. Makanya orang kalau ngajinya bener yakin jadi orang baik. Enggak mungkin orang ngaji kok ngajinya bener jadi wong elek, enggak mungkin mustahil. Nek bareng ngaji kok jadi wong sing ini salah ngajinya, yakin. Kok tadi orang dia tonggo, kok tadi malah adoran. Ini masalah ini. Karena seharusnya orang belajar menjadi semakin baik. Kita sama belajar gitu tentang hadis yang didahului dengan 4 hal terkait dengan manfaat untuk orang lain. Bahwa ternyata pemudah masuk surga seiring dengan manfaat kita buat orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Islam itu selalu bermanfaat untuk lingkungannya sesuai posisinya.
Maka sering saya ajarkan ke istri, wis isone apa? Ngajar tahsin, ajar tahsin. Begitu dibuka, meh 100 wong. Dari bingung ngatur waktu nih, masya Allah. Tapi alhamdulillah, istri saya hampir tiap malam ngajar tahsin. Pagi, siang, sore, malam. Saya katakan iya udah, berjuang di situ. Kita bisanya itu. Semoga menjadi bagian yang dihitung sebagai manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka hasil ngaji kita harus menjadi orang yang baik. Maka tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali pasti paham. Maka ini pula yang menjadi kelayakan orang menjadi imam. Jadi imam tuh begitu Bapak Ibu. Perumpamaan antara abid dengan alim itu seperti, kalau alim itu seperti bulan yang sangat terang di tengah gelapnya malam. Kenapa? Karena dia menerangi lingkungannya. Dia tidak hanya cahaya untuk dirinya, tapi cahaya untuk seluruhnya. Paham nggih? Orang alim itu jikalau ada soal di masyarakat, maka dia bisa memberikan solusi dalam tanda kutip fatwa. Nggih. Tapi kalau ahli ibadah belum tentu. Rajin ibadah. Ini ditakoni orang kati opo-opo. Ya bagus, enggak jelek, tapi di sisi Allah kedudukannya berbeda. Maka sekali lagi Rasulullah SAW selalu memotivasi kita untuk banyak belajar. Banyak belajar. Makanya saya dari dulu sering saya katakan, saya itu kadang-kadang suka kerenyuh di Jogja ini, masya Allah. Di Jogja itu dokter itu tumpah ruah, gini bang. Tapi masya Allah mau duduk di majelis. Siapa saya masih jauh lebih muda dari mereka semua. Tapi mereka mau duduk, bahkan kalau mau nggak berangkat tuh pamit ke saya. Bayangin Bapak Ibu, Ustadz saya besok untuk hari ini saya nggak bisa datang di. Bayangin loh, bayangin, dokter pun sepuh, saya siapa? Masih relatif muda dibanding beliau. Tapi penghargaan terhadap ilmu, masya Allah, bikin terenyuh Jogja itu memang. Makanya Jogja itu banyak keberkahan insya Allah. Buktinya kemarin ketika korban itu turah-turah di kampung itu subhanallah semua dapat seon. Di sini insya Allah daging turah-turah. Masjidnya Pak Tovan yang sempat ikut ke sini itu kemarin ngelempar daging keluar itu saya banyak banget. Saking banyaknya yang korban. Salah satu kajian di Taman Tirto ada jamaah masjid cuma 12 orang. Nggak lebih. Dia hanya 12 orang saja. Ini anak muda nih. Ustadz, kita mau ngaji, tapi kebetulan takmir masjidnya nggak support. Kita bikin sendiri di masjid itu, hanya pakai tempatnya saja. Dia ubur rampe sendiri, ya semula kegiatan pokoknya sendirilah. Sekian orang itu ada 12 orang itu. Satunya, ceritanya kemarin tuh nangis ke saya. Ustadz, kenapa kok jenengan sampai meneteskan air mata? Saya kemarin waktu korban itu sampai menjelang H-1, saya tok jamaahnya Ustadz yang nggak bisa korban. Longsongnya Pak RT tadi, ini Pak RT nih. Masih muda jadi RT, masya Allah. Dia katakan, tapi saya masih ingat kalimat Ustadz, kalau kita niat akan diberi jalan, masya Allah. Malam menjelang Idul Adha, kalau nggak salah ada bantuan nih Pak Adi, ada beberapa bantuan dari saya nggak tahu dari lembaga mana, yang tidak satu pun di situ nggak ada yang mau nerima ceritanya itu, karena sudah penuh semua. Akhirnya diambillah oleh dia, sehingga dikorbankan atas nama dia, disembelih sendiri, dikeliti sendiri, dibagikan ke posyandu. Masya Allah, nangis dia cerita. Ya Allah, akhirnya saya bisa korban. Masya Allah. Nah itu karena memahami ilmunya. Ini anak-anak muda nih, masya Allah. Masya Allah. Padahal masjidnya itu nggak support untuk kegiatan seperti itu. Di masjidnya dananya banyak tapi nggak support. Subhanallah. Ini jadi takmir harus hati-hati ini. Jadi takmir itu harus dukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan jamaah. Meskipun mungkin tidak dinolkan kayak Jawa Karya, Jawa Karya kan ke 0, 0, 0 gitu. Kita mungkin nggak bisa kayak gitu, gitu. Tapi ya support lah. Semakin banyak dikeluarkan, nanti akan semakin banyak masuk. Gitu. Banyak orang yang ngurusi seperti ini. Nanti kalau entek, nanti kalau entek ya ada lagi. Ini persoalan keimanan nih. Mudah-mudahan jadi takmir bisa mengingat hal ini. Kemudian diulang lagi, kami dulu para sahabat tidaklah melewati 10 ayat kecuali kami sudah faham makna, perintah, larangan, dan hukum-hukumnya. Makna, perintah, larangan, dan hukum-hukum yang terkait di dalam ayat tersebut dia paham. Baru kemudian dia pindah ke ayat berikutnya.
Itu yang saya katakan. Kalau jenengan sibuk seperti ini, mbok menawa sampai jenengan seturu rampung. Paham nggih? Tapi kalau kita niatnya selesai, insya Allah kita dinilai pahala pun rampung se-Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Makanya penting banget menanam niat. Contoh, besok tanggal 10 Muharram. Puasa apa? Asyura. Apa pahalanya? Dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu untuk dosa kecil. Ibu-ibu, saya sekarang pasang niat, ya Allah sama kemana? Saya pasang niat, sok tanggal 10 saya puasa, jebul tanggal 9 head. Gimana? Dapatkah pahalanya? Dapat pahalanya ibu-ibu. Maka jangan pasang niat dari sekarang, ya Allah saya niat tanggal 10 saya puasa. Oke? Inilah pentingnya niat. Niat itu mengubah yang kecil menjadi besar. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang kita pelajari di hadis pertama ketika kita belajar hadis arba'in. Nanti secara bertahap mudah-mudahan di sini juga bisa diajarkan tentang hadis arba'in. Kemudian jika sama fakih sama qori, maka yang berikutnya siapa yang nasabnya lebih mulia. Ini saya kira di Indonesia agak susah ini. Kalau di Saudi kan nasab itu kelihatan sekali. Di sini nasab ora patut ketulis. Mengaku semuanya pokoknya nasab gua apik kabeh, ya udahlah dianggap katakanlah sama. Maka kemudian urutannya adalah umur. Podo-podo pinter, podo-podo apik suarane, maka yang lebih sepuh didahulukan. Berarti nek sepuh ning ora pati pinter, yo kalah kalau sing nom. Nggih. Jadi jangan memaksakan. Misalnya udah, mohon maaf, orang sudah sepuh, pelok, bacaannya sudah pelok. Pelok tahu nggih? Ro kadang-kadang kurang jelas, makhorijul hurufnya kurang jelas, ya sebaiknya yang muda yang di depan. Legowo. Kenapa? Tadi itu ukurannya. Yang fakih dan yang qori itu pilihan pertama. Ya, tetapi tentu saja masyarakat punya urf. Saya nggak tahu kalau di Jogja Pak Duko tentang masalah kebijakan seperti ini. Kadang-kadang saya tidak sepenuhnya paham, Pak. Kalau di Cilacap, insya Allah seperti ini sudah biasa. Orang yang muda di depan itu lazim, sudah lazim. Saya lihat di Jogja belum lazim sekali. Di tempat tinggal saya masih sesepuhannya. Karena penghormatan terhadap sepuhnya. Padahal kalau dari sisi bacaan, subhanallah jauh sekali dari betul. Tapi nggak ada yang juga yang mau menyampaikan, Mbah, mbok jenenganipun mbah, nggak ada yang berani. Ayo masalah nih. Ya, kon diarani cah enom ora sopan sisan. Ini secara fikih insya Allah dimaafkan. Jadi jenengan sholat di belakangnya masih sah. Tapi kalau anak muda salah makhorijul hurufnya, dia ada kesempatan belajar, kok nggak mau belajar, nggak sah jenengan di belakangnya. Paham ya? Inilah Islam itu longgar. Longgar. Kemudian kalau ternyata umurnya sama, maka yang paling adil dan yang paling warok itu hati-hati. Nek ketok wong hati-hati niku insya Allah lebih selamat. Jadi kan bisa menilai. Sekali lagi, ini cerita ideal, banyak pilihan. Saya pilihan ini ora ono. Tapi kita harus tahu ilmunya. Kemudian diutamakan yang ahlul bait. Nah, maksudnya ahlul bait itu maksudnya orang yang punya rumah. Kalau di rumah seseorang. Kalau di sini berarti walaupun saya lebih pinter, tapi aturannya kalau sama-sama pinter, yang di sini yang didahulukan, bukan saya yang didahulukan. Walaupun saya juara, misalnya juara qori internasional, juara 1. Saya datang ke sini ya tetap yang utama. Kalau di sini juga ada yang pinter imam, ya yang bersangkutan yang lebih utama. Paham ya? Orang peh juara terus ujung-ujungnya ngarep, boten. Buat Islam nggak begitu. Kemudian penguasa Pak Dukuh. Kalau ternyata qorinya sudah ini semuanya, maka yang terakhir adalah podo kabeh niku. Umure ya podo, pintere ya podo, adile ya podo, maka yang jadi penguasa yang di depan. Maka kalau Pak Dukuh sekaligus punya kemampuan imam itu Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu tentang sifat-sifat imam. Kemudian bagaimana
jikalau imam batal. Ya. Bagaimana jikalau imam batal? Ada 4 keadaan. Yang pertama, istikhlaf, yaitu menunjuk orang untuk menggantikan. Ini yang paling ideal. Sekali lagi, imamnya ngerti fikih. Kadang-kadang ada juga imam yang nggak ngerti fikih, nuntut jauh bablas lah. Gitu. Sebenarnya tahapan yang pertama adalah istikhlaf, yaitu menunjuk orang yang di belakangnya, orang yang menurut dia paling fakih untuk menggantikan dia. Itulah mengapa nek iso sing nemburi imam yo sing iso ngenteni. Maksudnya itu mempermudah ketika terjadi seperti itu. Maka yang di belakang imam yang ngerti atau sudah dikatakan sebelumnya, nek nanti saya batal jenengan yo, itu juga boleh. Berarti kita nggak perlu menunjuk lagi, otomatis kemudian perjanjian di Masjid Al-Ma'arij, imamnya si fulan udah mengatakan nek aku batal kowe yo, nek kowe ora ono kowe yo, nek kowe ora ono kowe yo. Jadi 3 orang misalnya. Jadi kalau seperti ini berarti udah mewakili penunjukan. Ora usah perlu digeret untuk maju. Urut-urutanipun. Paham nggih? Inilah makanya Islam itu Masya Allah nggih. Persoalan berjamaah itu teratur. Enak tuh kalau teratur itu. Kemudian ini yang terjadi pada Utsman ketika ditikam oleh seorang Majusi. Ini kisahnya ketika Utsman, Umar, mohon maaf, ketika Umar ditikam oleh orang Majusi. Jangan tahu sejarahnya, jadi nanti baca sendiri tentang sejarah Umar, sejarah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Ketika sedang menjadi imam ditusuk oleh orang Majusi. Saya kalau baca kayak gitu tuh sedih, Masya Allah. Kita tuh rasanya teriris, apalagi membaca kisah meninggalnya Utsman bin Affan. Subhanallah. Rasul ini ya Allah. Kita itu pengorbanannya nggak ada apa-apanya maksudnya, Bapak Ibu. Makanya demi Allah, dengan ngaji itu, mulailah akrab dengan bacaan-bacaan. Karena apa? Itu yang akan buat kita tuh lembut hatinya. Jangan sampai kita menjadi keras hati karena tontonan. Apalagi anak-anak muda sekarang, subhanallah. Hati-hati demi Allah. Fitnah teknologi zaman sekarang itu luar biasa. Setan gepeng ini loh, saya kurang sanggup. Setan gepeng ini loh, subhanallah. Isuk tekan sore. Mabar yuk. Wis jam 11 wengi mabar. La ilaha illallah. Terus subuh jam piro? Ngene apa nggih? Dikondoni ala wong tuwa ndek ben ra ngerti zaman saiki dolane ya kono-kono kuwi. Subhanallah. Pak izin Pak, yang di nongki yang di nang apa? Angkringan karo sapa? Si fulan. Lah kok karo si fulan? Konco mabar cah 5. Lah nek nang omah piye? Beda. Nek bareng-bareng ki rame. Subhanallah. Saya memperhatikan. Jangan perhatikan sekarang. Ini yang muda-muda tolong diingat-ingat. Saya duduk di sebuah tempat, ada remaja 2. Tanya gini, subhanallah omongannya kotor kabeh. Wow, subhanallah. La ilaha illallah. Itu sudah kayak jadi budaya. Pak Duku penting generasi mudanya Pak Duku. Harus ada pembinaan generasi muda. Subhanallah. Jadi keluar dari mulut pun biasa banget sih. Elek-elek itu. Subhanallah. Kebun binatang untuk kabeh. Subhanallah. Seorang jamaah kaya raya. Subhanallah. Dia bilang ke saya, Ustaz, ujian saya di anak saya, kenapa Pak? Malam-malam jam 1 gebrek-gebrek aja. Oh, bulan. Apa itu loh, handingan tenan. Subhanallah. Kenapa? Aku kalah katanya. Pasang Bitcoin jebret 75 juta hilang setengah jam. Subhanallah. Ini tantangan zaman, Bapak Ibu. Makanya ayo kita mulai Bapak Ibu membiasakan berinteraksi dengan bacaan-bacaan Islami. Kalau kita berikan contoh, insya Allah anak-anak kita ikut. Ayo kita sendiri sibuk dengan HP, WA. Ayo gimana anak-anak kita? Saya saja yang berusaha betul seperti itu, anak-anak masih kadang-kadang minta game dan sebagainya. Apalagi yang orang tuanya sama sekali nggak peduli. Nah terus gimana Bapak Ibu? Subhanallah. Kemudian ini terjadi pada kisahnya Umar ketika ditikam seorang Majusi ini. Pada rakaat kedua, pas baca surat. Maka kemudian Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf yang ada di belakangnya untuk menggantikan dengan melanjutkan bacaan Quran yang pendek.
Kalau ada kejadian kayak gitu ya jangan baca terus ayat sing dawa. Wis ngerti lagi susah malah sing dawa. Pendekin, segera selesai. Di belakang ada yang pendekin. Jangan jadi imam lo tahu di belakang lagi ribut, wae bocah gelut ono ibu kok jeduk. Di ngawal didawak-dawak ya ibu batal nanti. Paham ya? Jadi kalau ada kejadian seperti itu menyesuaikan. Jadi imam itu bukan berarti senang sama sekali nggak ingat apa-apa dengan dunia, bukan. Khusyuk itu bukan seperti itu. Khusyuk itu masih mendengar segala sesuatu, nggak bisa enggak. Jadi khusyuk itu bukan sama sekali ngebleng, itu bukan. Nanti ada definisi tersendiri tentang masalah sholat khusyuk. Kita akan belajar di situ tentang 5 upaya mendapatkan sholat khusyuk. Jadi termasuk definisi khusyuk itu apa? Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, jika imam tidak menunjuk maka salah satu makmum boleh maju, walaupun tidak ditunjuk. Ini keadaan darurat berarti. Imamnya orang ngerti apa-apa nih, apa ya terus meneng wae? Enggak, boleh maju. Jadi salah satu yang di belakangnya yang kira-kira mampu boleh maju. Dengan melanjutkan apa yang terakhir dibaca imam. Ada 2 pendapat. Kalau sedang Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim maka yang gantiin boleh dari awal lagi. Boleh dari awal lagi, itu lebih afdol. Tapi kalau untuk suratan, jenengan boleh melanjutkan. Oh, orang ngerti, saya nggak ngerti lanjutannya. Sudah, ganti yang lain, selesaikan. Jangan mempersulit. Bacanya Al-Baqarah, ayat ke-70. Sing lanjutnya, buru-buru Al-Baqarah. Awal-awal rapat ya sudah pakai Al-Ikhlas, rampung. Jangan dipersulit, toh itu hukumnya sunnah. Ini bukan rukun, bukan wajib, itu sunnah. Kemudian keadaan yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang maju, orang ditunjuk, ning meneng mereka orang sing maju, orang sing wali, bagaimana? Bisa terjadi nggak itu? Bisa, bisa. Dan ini ada kisahnya. Ya. Maka masing-masing jamaah melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Rakaat kedua imam batal, imam nggak menunjuk, nggak ada yang maju, silahkan lanjutkan sendiri-sendiri sampai selesai, tetap bernilai pahala jamaah. Bisa dipahami? Dan ini kisahnya terjadi ketika kalau nggak keliru Muawiyah. Kisahnya Muawiyah. Jadi zaman dulu itu ada 3 orang yang hendak dibunuh oleh orang-orang Khawarij, yaitu Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah, dan satunya Amr bin Al-As. Itu tanggal 17 Ramadan itu. Jadi orang-orang Khawarij, yang tahu orang Khawarij di antara penyimpangan akidah adalah orang Khawarij. Orang sering bilang di sini ISIS, golongan yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Subhanallah. ISIS itu mengatakan, orang Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir. Subhanallah. Padahal di dalam kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa besar ada 99 disebutkan di dalam kitab itu, lebih dari itu sebenarnya. Tapi dalam kitab itu ada 99. Misalnya contoh zina, pelaku zina menurut orang Khawarij itu kafir, berarti boleh dibunuh. Subhanallah. Subhanallah. Itu namanya penyimpangan akidah. Ada Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan orang lain, ada Al-Murji'ah sing ora gelem kafir ke malahan Al-Murji'ah niku. Pokoke orang sing kafir. Wong cetok-cetok sirik we ora kafir ora. Nah, itu juga keliru Bapak Ibu. Yang betul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita di tengah-tengah, moderat. Nek kafir yo kafir, nek ora yo ora. Tetapi secara asal Bapak Ibu jangan perlu tahu, mengkafirkan itu nggak mudah. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Jangan mudah-mudah. Karena kalau jenengan mengatakan kafir ke orang lain nggak kafir, kembalikan jenengan yang kafir. Subhanallah. Hati-hati. Nanti kita akan belajar tentang kitab Nawaqid Islam, Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman ada 10. Jangan tahu nih, di antara syarat sah sholat yang 9. Nanti kita akan belajar juga syarat sah sholat yang penting Bapak Ibu. 9. Yang pertama apa? Islam. Berarti kita harus menjaga keislaman kita banget. Maka kita harus tahu ilmu tentang nawaqid Islam. Apa-apa yang menjadikan orang batal Islamnya. Contoh,
yang jelas berbuat syirik, itu orang batal Islamnya. Yang kedua, mencela sunnah Nabi Muhammad SAW. Ala jilbab, ya apa jilbab, rawajib jilbab, wah jilbab, kubu ini elemen. Ini bisa batal Islamnya ini. Atau mengejek syariat dari ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala, endi pahala, bentuke pahala itu apa endi? Jajal duduke karo aku. Nyatane keke salat rajin saiki susah uripe. Ekonomi malah bangkrut ya. Endi pahala, bentuke pahala koyo apa? Ini bisa batal di Islamnya ini. Makanya hati-hati, perkataan mengejek syariat Islam bisa batal Islam kita. Itu dipelajari di kitab namanya Nawaqidul Islam. Ini. Maka kita betul-betul, Masya Allah Bapak Ibu, semakin kita belajar, insya Allah kualitas dari ibadah kita akan semakin baik. Karena kita tahu banyak hal, insya Allah. Jadi masing-masing melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ini sekali lagi kisahnya ketika Muawiyah ditikam. Muawiyah itu ditikam oleh namanya Al-Barok bin Abdillah. Namanya bin Abdillah loh. Bayangin, Al-Barok bin Abdillah, bayangin. Makanya jenengan jangan kaget. Orang Khawarij itu Pak, sampai Rasulullah menyebutkan, nek kue ndelok puasane kue iri, saking rajinnya, Masya Allah. Nek ndelok kue salate kue ngiri. Ini sahabat yang dibilang kayak gitu. Saking rajinnya, tapi ketahuilah mereka keluar dari Islam seperti busur panah keluar dari busurnya, seperti anak panah keluar dari busurnya. Subhanallah. Jadi banyak orang, yaitu tadi abid, makanya di kalangan ISIS kalau jangan perhatikan, nggak ada ulamanya, nggak ada. Mereka anak muda Bapak Ibu semuanya, nggak punya pegangan yang jadi ulama itu siapa, sehingga sembarangan berhukum. Ini gampang banget ngafirnya, subhanallah. Maka berhati-hati dengan yang demikian. Nah, kasus Muawiyah ini ketika ditikam, jangan tahu nggih, Ali bin Abi Thalib ditikam sedo akhirnya nggih. Sedo. Kemudian Amr At-Tamimi nggih, yang hendak membunuh Amr bin Al-As itu selamat. Karena hari itu dia sakit. Digantikan oleh orang lain. Orang lain itu yang akhirnya dibunuh oleh Amr At-Tamimi. Nah, kasusnya Muawiyah itu ditusuk mung kena bokonge. Karena apa? Muawiyah itu banyak yang jogoin. Jangan tahu Muawiyah. Masya Allah nggih. Ini di dalam sejarahnya memang ada sedikit perseteruan dengan Ali, tapi ya kita sama-sama tahu mereka semua adalah orang-orang utama. Maka begitu kejadian itu Muawiyah itu langsung pergi, nggak tunjuk siapa-siapa. Dan makmum nggak ada pun satu yang maju. Maka pada saat itu masing-masing menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Saya dipahami sampai di sini, gitu. Jadi jadi jamaah itu jangan bingung. Kalau sudah tahu ilmu itu nggak bingung. Oh langsung maju ya wis, dirampung dewe-dewe. Dipaham ya? Kemudian atau yang keempat, makmum suruh menunggu. Boleh. Dan ini pernah kejadian. Jangan lihat di YouTube nih tentang kisahnya imam di Masjid Nabawi namanya Ali Al-Hudayfi hafidhahullah taala. Pernah suatu ketika kalau nggak keliru maghrib, Allahu Akbar, intadiru daqiqah, tunggu sabar tunggu. Kemudian dia keluar, kemudian wudu, balik lagi. Jadi kau nunggu, jamaahnya nunggu, angsal. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang Rasulullah melakukan itu. Nenek jenengan kita praktek ilmu untuk begini. Aku imamnya nyanti malahan orang. Ini sekali lagi ilmu. Nek jenengan ketemu wong kaya ngono sing kaya ngono, ya ora apa-apa, ono ilmune. Makanya Hudayfi itu ketika praktek ini netizen, iki imam apa tuh, imam masjid gede kok orang ngerti ilmu toh. Padahal dialah yang tahu ilmu. Justru dengan cara itu dia ingin menunjukkan ada loh fikih seperti ini maksudnya. Paham ya? Dan ini Rasulullah pernah terjadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri. So ketika Rasulullah datang ke sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah ketika sholat kelingan lah, aku isi junub. Maka kata Rasulullah, tunggu, tetap di tempat kalian masing-masing. Rasulullah pulang mandi junub, balik lagi ngimami. Pernah terjadi. Nenek jenengan sing kaya ngono kuwi, lala wis bubar kabeh. Sekali lagi, ini ilmu. Itulah 4 keadaan jika imam batal. Sekali lagi, kita belajar seperti ini untuk
memperluas ilmu. Kemudian bisa terjadi suatu ketika di masjid besar, jenengan jadi makmum, ternyata imamnya melakukan itu. Intadziru daqiqah, tunggu ya tunggu, gitu. Maka jenengan tunggu. Inilah bentuk ketaatan kita kepada pemimpin kita, masya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini dua pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengeling-eling. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang bisa dibahas, cuma ini waktunya juga sudah jam 20:11. Dan kebetulan saya juga agak sedikit agak capek ini hari ini terus terang, karena saya mulai dari subuh. Hari ini 4 kali mas saya mas. Jadi pada subuh, kemudian jam 7 sampai jam 8, kemudian jam setengah 9 sampai jam 10, kemudian saya ke pondok jemput anak saya nih, sampai rumah hampir menjelang duhur. Makanya malam hari ini agak mungkin suaranya agak kurang mantep. Mudah-mudahan diberkahi pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas beberapa hal, masih di fikih sholat berjamaah. Setelah itu kita akan bahas tentang fikih sholat munfarid. Jadi mulai dari syarat sholat, rukun sholat, kemudian sunnah sholat, apa yang boleh di dalam sholat, apa yang makruh di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan itu kita sholatnya menjadi lebih bagus, karena apa? Sholat adalah ibadah yang kali pertama dihisab. Jikalau baik sholatnya, maka insya Allah yang lain ikut baik. Jikalau buruk sholatnya, maka yang lain ikut buruk. Maka pastikan kita punya kualitas sholat yang baik, insya Allah. Demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah mas.